Selamat datang di acara Telekomentator Science. Dalam acara ini, saya akan mewawancarai ilmuwan Indonesia untuk membahas topik-topik perkembangan ilmu pengetahuan dunia terbaru. Dalam acara ini, kita akan membahas mengenai popular science yang sangat menarik sekali untuk diikuti. Ayo, kita tonton episode berikut ini. Oke, saat ini saya juga kembali bersama dengan Mas Sulkaida Akbar, fisikawan Indonesia yang saat ini menjadi peneliti di University of Virginia. Mas Sul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus Mas Sul ya? Alhamdulillah. Sehat, Mas? Gimana kabar di Indonesia? Masih sehat-sehat. Ya, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali back to normal lah. Tapi nggak tahu lagi apakah back to normal seperti dulu atau new normal ini Mas Sul. Mudah-mudahan normal yang terbaik lah buat kita semua, insya Allah. Insya Allah. Mas Sul, ini ada pertanyaan nih Mas Sul. Ada banyak beberapa orang ya menanyakan yang tertarik sebenarnya dengan istilah God's particle. Wah, ini ada istilah luar biasa sekali, besar sekali kayak partikel Tuhan gitu. Seakan-akan bahwa ini adalah partikel yang membentuk semua semua makhluk di dunia ini, kayak gitulah kira-kira gambarnya. Tapi sebenarnya God's particle itu apa sih, Mas Sul? Ini jawaban singkatnya ada, cuman kayaknya saya perlu menjelaskan jawaban panjangnya dulu nih, Mas. Sejarahnya dulu nggak apa-apa, Mas ya? Ya, Mas Sul. Jadi gini, yang namanya fisikawan itu orangnya, kalau bahasa filsafatnya mungkin reduksionis ya. Jadi dia percaya bahwa alam semesta yang terlihat kompleks ini itu tersusun dari bangunan-bangunan fundamental yang sederhana gitu kan. Jadi makanya lah muncul teori atom gitu kan. Jadi kayak misalkan semua benda kita potong-potong itu akan akan sampai pada bagian paling kecil yang tidak bisa dipotong lagi, namanya atom. Nah kemudian, tapi itu 100 tahun lebih lalu orang sudah kenal teori atom kan ya. Tapi kan orang nggak puas sampai situ kan. Bagaimana kalau atom kita potong-potong lagi gitu kan. Nah 1930 sampai 1940 orang mulai mengenal nih atom itu kalau dipotong ada yang namanya proton, ada yang namanya neutron, ada yang namanya elektron gitu kan. Nah tapi setelah itu orang masih nggak puas lagi kan. Orang masih terus membedah gitu. Apa sih bangunan fundamental paling kecil penyusun alam semesta ini gitu kan. Nah, makanya dikenal quark, gluon dan sebagainya gitu. Dan itu riset ini masih berlangsung gitu. Itu satu. Yang kedua, setelah kita punya pemahaman bahwa partikel fundamental itu ada yang namanya quark, ada yang namanya lepton, ada keluarga quark, ada keluarga lepton gitu kan. Nah, keluarga yang kita sebut dengan keluarga quark ini ada 6 jenis. Ada up, down sampai charm gitu kan, ada 6. Nah, keluarga lepton ini juga sama, ada elektron, ada muon, ada beberapa lah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana partikel ini berinteraksi gitu. Nah, bagaimana partikel ini berinteraksi itu kalau menurut zaman dulu itu maksudnya perkembangan awal saintifik, itu partikel dan gelombang itu kan dua hal yang terpisah, Mas. Jadi gini misalkan, kalau kita berbicara gelombang itu yang terbayang apa? Gelombang air gitu atau gelombang elektromagnetik lah yang sekarang jadi tulang punggung smartphone itu kan sinyal-sinyal itu kan gelombang elektromagnetik ya. Nah, yang kedua partikel kayak saya ini kan terbentuk dari partikel-partikel itu kan. Jadi partikel dan gelombang seperti contohnya gelombang elektromagnetik itu kan dua hal yang terpisah dulu. Nah, sampai kemudian di era perkembangan kuantum, di mana salah satu yang mendevelop kuantum itu Albert Einstein, itu memunculkan pengetahuan baru yang namanya dualisme partikel dan gelombang. Nah, ini hal yang sangat eksotis gitu. Jadi partikel itu bisa bersifat sebagai gelombang, gelombang itu juga bisa bersifat sebagai partikel. Contohnya gini, cahaya aja. Kalau cahaya kan ya gelombang kan, gelombang cahaya kita dengarkan. Nah, tapi gelombang cahaya kalau kita bedah, cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik gitu. Tapi ada percobaan di awal tahun 1900-an itu
bahwa cahaya yang selama ini kita kenal sebagai gelombang, ternyata dia bisa bersifat sebagai partikel. Makanya dualisme. Nah, partikel cahaya itu disebut dengan foton. Nah, lalu kenapa cahaya bisa melaju dengan kecepatan sangat tinggi? Karena dia tidak punya massa. Jadi beda dengan quark, dengan elektron, dia kan punya massa nih, meskipun sangat kecil ya. Cahaya ini jangkauannya tak berhingga, maksudnya dari galaksi, bintang-bintang yang berjuta ton cahaya nyampe sini juga kan, karena bisa merambat partikelnya, karena dia tidak bermassa, massanya 0 gitu. Nah, jadi cahaya yang selama ini kita kenal itu bersifat partikel, namanya foton, itu tidak bermassa. Sedangkan yang tadi, elektron, kemudian muon dan sebagainya itu bermassa. Maka kemudian orang berpikir, apa sih yang menyebabkan sebagian partikel bermassa, sebagian partikel tidak bermassa? Nah, lalu kemudian para fisikawan membuat teorinya, kemudian muncul satu nama ya, nama sebenarnya ada beberapa, tapi satu nama yang paling terkenal mengusung konsep kenapa partikel bermassa, ada yang bermassa, ada yang tidak bermassa. Nah, satu orang itu yang namanya kita kenal sebagai Peter Higgs, mengusung teori. Nah, jadi ada nih, jadi istilahnya sebenarnya alam semesta ini dipenuhi medan ya, namanya medan Higgs gitu kan. Nah, bagaimana partikel berinteraksi dengan medan Higgs itu yang menentukan dia akan berinteraksi atau tidak gitu. Jadi bayangannya gini Mas, kalau misalkan kita ada di sebuah pesta nih, ada di sebuah pesta, kemudian ada jalan nih, orang jalan. Nah, orang ini orang ngetop lah. Karena dia orang ngetop kan orang pada tertarik pengen mendekat kan. Nah, orang pada tertarik pengen mendekat. Nah, karena dia orang tertarik pada mendekat kan dia pergerakannya lamban. Jalan dikit nyapa, jalan dikit udah ada yang nyapa kan. Dia lamban gitu. Nah, efeknya berarti si orang ini jalan itu lamban jadi berat gitu kan. Nah, orang ini berat karena dia punya interaksi yang kuat dengan orang-orang di pesta itu gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa partikelnya adalah dia punya massa karena dia punya interaksi dengan medan Higgs itu gitu kan, yang kuat gitu. Nah, lalu ada orang yang mohon maaf mungkin nggak populer gitu kan ya, jalan nggak kenal gitu kan, ya lempeng aja dia jalan cepet aja. Nah, ya orang ini analoginya seperti foton cahaya tadi Mas, dia tidak bermassa. Nah, jadi karena dia nggak berinteraksi dengan medan Higgs-nya gitu kan. Nah, itu teori itu cukup terkenal, secara matematik itu sangat cantik, sangat luar biasa, dan itu yang menjadi salah satu penelitian panas di dunia fisika partikel 80-an 90-an kan. Cuman kan ya ini kan teori kan. Mana nih buktinya gitu kan. Nah, maka era-era partikel akselerator termasuk tempat riset saya sekarang Fermilab itu nyari tuh Higgs partikel itu gitu kan yang memberi massa pada partikel-partikel yang lain gitu kan. Nah, termasuk di CERN gitu kan. Nah, saking hotnya itu, nah ada itu peraih Nobel dari peraih Nobel Fisika, orang Fermilab juga. Nah, dia menulis buku populer tahun 93 namanya Leon Lederman. Leon Lederman itu Nobel Prize winner gitu kan. Nah, dia mengusung topik itu dan dia yang pertama kali invent terminologi God particle gitu kan. Nah, kan jadi rame kan. Kemudian ditanya, ngapain sih lu menggunakan terminologi God particle, partikel Tuhan gitu kan. Dia simpel aja. Kalau gua bilang God damn particle, God damn itu kan sialan gitu kan. Ya editornya nggak akan setuju gitu kan. Jadi damn-nya dipotong gitu. Jadi God-nya aja gitu kan. Jadi ya kalau gua bilang God damn particle ya nggak akan publish ini buku gitu kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi in summary, istilah God particle itu yang pertama kali mengusung adalah Nobel Prize winner namanya Leon Lederman. Dia lagi nulis buku. Ya simpel aja. Kalau waktu itu sedang hot tapi nggak nemu-nemu. Kalau sialan, God damn itu nggak bagus publikasinya. Damn-nya dipotong, God particle, dan betul. Waktu itu wah rame kan. Jadi perbincangan-perbincangan kan. Nah, sampai berapa bertahun-tahun kemudian Fermilab nyari tapi nggak beruntung. CERN lah yang kemudian beruntung sehingga dapat akhirnya Peter Higgs dapat Nobel kan beberapa tahun lalu kan.
Nah, gitu Mas. Jadi in summary yang disebut dengan God particle ini sebenarnya ya kalau kita orang fisika bilang ya Higgs particle sebenarnya gitu kan. Karena Peter Higgs yang mengeluarkan teorinya gitu. Yang bertanggung jawab memberi massa pada partikel-partikel yang lain. Nah, istilah God particle mah itu ya pinter-pinterannya si Leon Lederman itu aja, Mas. Biar bukunya laku gitu. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama mungkin fakta atau apa bahwa partikel ini merupakan partikel inti dari dunia ini, nggak ada hubungannya sama sekali, Mas ya. Ya bisa dibilang gini, kalau termasuk partikel inti ya masuk partikel inti ya. Jadi eh, jadi kalau kita sekarang berbicara keluarga partikel nih Mas, keluarga partikelnya itu ada beberapa keluarga gitu kan. Jadi yang pertama orang bilang keluarga partikel materi ya, kayak misalkan tadi saya bilang kan ada quark, ada keluarga lepton kan, ada elektron segala macam. Nah, partikel-partikel ini itu juga berinteraksi melalui pertukaran materi gitu, melalui pertukaran partikel. Jadi analogi dalam dunia partikel fisika itu seperti ini Mas. Ada dua orang, misalkan saya dengan Mas sedang main ini nih ice skating gitu, kan licin ya. Nah, saya berinteraksi dengan Mas itu gimana caranya? Itu saya lempar bola basket ke Mas gitu. Nah, kalau saya lempar bola basket ke Mas, Mas lempar bola basket ke saya, kan saya jadi terdorong mundur kan? Mas juga terdorong mundur gitu kan, karena lantainya licin, kemudian kita saling lempar-lemparan bola basket gitu kan. Nah, dalam analogi ini, saya dengan Mas itu materi. Nah, bola basketnya itu adalah partikel yang membawa interaksi antar materi gitu. Jadi interaksi antara saya dengan Mas difasilitasi oleh bola basket tadi. Nah, jadi saya dengan Mas itu termasuk keluarga partikel materi. Nah, yang bola basket itu yang membawa interaksi antar materi itu termasuk ya keluarga, nama resminya adalah keluarga boson, Mas. Makanya kan sebenarnya Higgs boson kan. Nah, jadi boson itu sebenarnya adalah, nah kalau saya dengan Mas tadi keluarga fermion. Nah, bola basket tadi itu adalah keluarga boson yang memfasilitasi interaksi. Apa itu keluarga boson itu apa saja? Itu tadi foton cahaya itu kan membawa interaksi elektromagnetik kan. Nah, di luar itu yang Higgs boson ini adalah ya salah satu inti gitu, salah satu bagian dari keluarga ini gitu kan, karena dia yang membawa berinteraksi dengan partikel-partikel yang mana tingkat interaksinya itu menentukan masanya berapa gitu kan. Jadi top quark itu masanya gede banget, misalkan proton itu kalau kita pakai satuan partikel fisik ya, itu kan sekitar hampir 1000 mega elektron volt lah, atau katakanlah 1 GeV gitu, itu proton. Elektron 1000 kali lebih ringan dari itu gitu kan. Nah, ada di partikel W boson misalkan yang 80 GeV, 80 kali lebih berat daripada proton. Nah, ini berarti interaksinya lebih kencang nih dengan Higgs boson itu gitu. Jadi gitu Mas, kalau jawabannya apakah ini inti, ya betul. Higgs boson ini salah satu pemain kunci daripada di keluarga partikel ini, karena dia yang tugasnya memberi massa, menentukan massa dari partikel-partikel yang lainnya gitu kan. Cuman dia adalah partikel yang paling fundamental yang nggak bisa. Semuanya masih sama-sama penting gitu Mas. Gitu Mas. Mas Sul, ini menarik sekali karena kebanyakan orang dan juga orang awam ya, terutama seperti saya ini kan tahu istilah God's particle dan juga Higgs boson tadi yang Mas jelaskan dengan secara singkat dan padat. Itu kan dari nonton film Angels and Demons ya, ini film adaptasi dari novelnya Dan Brown itu. Nah, berhubungan dengan Higgs boson itu di scene pertama dari film itu ada istilah Large Hadron Collider dan juga fasilitas CERN. Tadi Mas Sul juga menyebutkan sedikit ya tadi mengenai fasilitas CERN itu. Apa sih sebenarnya Large Hadron Collider dan juga fasilitas CERN ini? Apa yang bisa dilakukan di fasilitas CERN ini? Sekarang kalau kita dari namanya aja ya, Large Hadron Collider. Nah, dari hadronnya dulu aja. Hadron ini sebenarnya istilah untuk tadi beberapa keluarga partikel yang yang berinteraksi kuat gitu kan. Jadi
siapa saja nih yang masuk dalam keluarga hadron ini? Ada proton, inti atom itu ada proton, ada neutron, itu termasuk dalam keluarga hadron ini gitu kan. Nah, collider kan tabrakan ya. Jadi memang betul kerjaannya mesin ini itu adalah numbuk-numbukin tadi proton itu. Jadi proton ditabrak-tabrakin. Nah, gimana cara menabrakinya? Jadi dia harus dalam dipercepat dulu biar energinya kuat. Nah, karena kan kita istilahnya kan menghancurkan inti atom nih, menghancurkan proton. Berarti energinya harus gede banget nih. Nah, bagaimana cara membuat energinya besar banget? Ya dia harus dipercepat dalam medan magnet. Jadi diputar terus sampai energinya itu mencapai, kalau nggak salah rekor sekarang itu 15 triliun elektron volt. Wow. Jadi kalau apa sih? Ini ketemu satuan lagi ya, elektron volt. 1 elektron volt itu apa sih? Nah, 1 elektron volt itu gini. Kalau kita punya baterai yang kita beli di pasar, di warung-warung itu kan 1,5 volt kan. Nah, jadi kalau partikel elektron misalkan dikasih baterai nih 1,5 volt, berarti energi dia adalah 1,5 elektron volt karena baterainya 1,5 volt. Nah, ini sampai 15 triliun elektron volt, berarti itu sama saja dengan berapa tuh? 10 triliun batu baterai. Jadi ini setara dengan 10 triliun batu baterai disambung-sambung gitu kan, kebayang banget kan. Wah, itu bisa buat muteri bumi berkali-kali gitu. Cuman kan nggak mungkin pakai batu baterai kan. Nah, pakainya itu tadi partikel akselerator. Kenapa disebut dengan large? Karena 27 km Mas underground. Wow. 27 km kelilingnya underground. Di organisasinya namanya CERN. Jadi CERN itu nama organisasinya. Large Hadron Collider itu nama mesinnya. Letaknya di mana? Itu di Eropa. Kayaknya perbatasan antara Swiss dengan Prancis gitu. Jadi lucu sekali. Mau masuk bagian mana atau tergantung negaranya mana gitu. Itu benar-benar di border negara gitu kan. Nah, jadi CERN itu organisasinya, LHC atau Large Hadron Collider itu mesinnya untuk apa? Untuk sebagai collider dia nabrak-nabrakin. Apa yang ditabrak? Itu hadron. Hadron itu ya termasuk proton dan neutron kan. Kenapa large? Ya karena tadi 27 km. Untuk kenapa butuh sebesar itu untuk mencapai energi setara dengan 10 triliun batu baterai disambung-sambung gitu kan. Karena kita nggak mungkin pakai batu baterai, pakainya itu. Jadi di dalamnya itu superconducting magnet untuk mempercepat itu, putar, boom, tabrakan. Itu Mas tentang CERN dan Large Hadron Collider itu gitu. Tapi Mas Sul mungkin bisa ceritakan lagi mungkin lebih jauh ya. CERN ini sebagai organisasi itu selain nubruk-nubrukin hadron tadi, apalagi tujuannya dari terbentuknya organisasi ini Mas ya? Jadi gini, CERN itu kalau dari namanya itu kayaknya bahasa Prancis gitu. Jadi saya sendiri susah melafazkannya gitu. CERN apa European apa gitu kan bahasa Prancis ya. Jadi memang sejarahnya ini kan dulu particle physics itu kan berlomba-lomba nih antara Amerika dengan Eropa nih. Jadi Amerika itu punya Fermilab. Nah, Eropa ini punya CERN kan. Lalu Amerika ini dulu sempat mau bangun yang lebih gede dari CERN namanya SSC kalau nggak salah, Superconductor Super Collider. Itu terowongannya sudah ada, cuman nggak tahu karena sesuatu hal dadanya sama Kongres di cut gitu, jadi nggak jadi bangun. Akhirnya sekarang kan Eropa yang lebih unggul kah dari sisi energy frontier gitu kan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuan utamanya untuk riset. Kalau dilihat dari statusnya ini memang lembaga riset. Anggotanya siapa aja? Anggotanya puluhan negara. Intinya tentu saja Eropa ya, tapi Indonesia juga member loh. Jadi mulai seingat saya tahun 2013-2014, LIPI itu masuk menjadi member CERN formal gitu kan. Di salah satu eksperimen yang ALICE kalau nggak salah nama eksperimennya. Jadi kalau ditanya tujuannya apa, memang untuk research particle physics, yaitu apa sih tujuan
risetnya, tujuan risetnya apa sih? Yaitu tadi untuk mengetahui apa sih partikel fundamental, ada quark, ada lepton, lalu ketemu kan Higgs itu kan berpuluh tahun yang lalu kan baru teori kan. Nah sekarang ketemu lagi nih Higgs gitu. Nah dan bagaimana mereka berinteraksi, itu tujuan satu. Tujuan keduanya apa? Apa sih tujuan risetnya? Untuk mencari kandidat dari dark matter. Salah satunya ya dari sekian banyaknya. Karena gini Mas, sengerti-ngertinya kita tentang alam semesta ini, kita itu baru mengetahui kira-kira 4% aja Mas. Jadi kita ngerti ada dari semua yang tadi saya sebutin, ada quark, ada lepton, ada Higgs, itu cuma 4% doang. Sisanya kita nggak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Yaitu tadi salah satunya adalah begitu pengamatan astronomi sebenarnya mengamati bahwa pergerakan bintang-bintang itu aneh gitu di galaksi gitu. Itu seakan-akan ada massa yang masif yang wah ini kalau dihitung-hitung dengan massa yang ada nih dihitung, oh bintang kan ada hidrogen, ada helium segala macam kan, kok nggak nyambung gitu, gerak rotasinya itu kok nggak sesuai yang diprediksikan gitu. Nah lalu pikir itu gerak seperti itu, kecepatannya dihitung itu akan mungkin kalau ada massa yang besar itu, tapi apa gitu di teropong nggak kelihatan, makanya orang sebut dengan dark matter, materi gelap karena kita memang nggak ngerti gitu kan. Nah lalu again teori seperti halnya Peter Higgs dulu mempropos teori tentang Higgs, partikel Higgs-nya. Nah, kandidat lalu orang memunculkan dark matter, kandidatnya banyak kan. Ada yang bilang gini, supersimetri misalkan, ini adalah kandidatnya gitu kan. Nah, maka ada bagian dari research yang mencari namanya partikel supersimetri gitu kan. Nah, dan banyak sekali. Jadi intinya tujuannya apa sih orang membangun itu? Jawaban besarnya adalah untuk riset partikel physics. Jawaban detailnya, satu yang kemarin itu kan, untuk mempelajari Higgs boson, kemudian untuk mempelajari, untuk menemukan kandidat-kandidat daripada dark matter tadi gitu kan. Yang ketiga adalah untuk mempelajari sejarah alam semesta. Jadi yang menarik, kenapa kita butuh energi sangat tinggi sekali sampai triliun elektron volt? Karena kita pengen merecreate alam semesta setelah Big Bang, Mas. Yang menarik. Jadi kita pengen tracking back ke masa lalu, menciptakan kondisi beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kan Big Bang itu kan dentuman besar kan, boom. Setelah itu istilahnya panas, kemudian mendingin. Nah, dalam proses mendingin itu kan terbentuk. Jadi dulu cuma cahaya nih, cuma foton. Kemudian mulai terbentuk, ada istilahnya nukleosintesis, mulai terbentuk inti-inti atom gitu kan. Ada istilah baryogenesis gitu. Nah, kita butuh energi tinggi itu, setinggi itu untuk menduplikasi situasi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang untuk mempelajari itu gitu. Nah, saya rasa 3 topik itu sih, satu untuk mempelajari tadi partikel-partikel fundamental, yang kedua untuk mencari kandidat dark matter, yang ketiga untuk mempelajari evolusi alam semesta dengan menduplikasi kondisi awal-awal alam semesta itu. Itu saya kira Mas, mengapa orang bangun CERN itu gitu. Oke Mas Ul, ini menuju ke pertanyaan terakhir kita ini Mas Ul ya. Ini tadi kembali lagi kita mungkin ke film Angels and Demons, kemudian tadi Mas Ul juga membicarakan masalah Higgs boson, kemudian juga Large Hadron Collider dan juga CERN gitu. Tentunya para orang awam yang menonton film itu mengingat ada satu statement dari seorang dalam tanda kutip aktor yang memerankan fisikawan itu bahwa kita ini ternyata bisa menciptakan sesuatu dari kehampaan gitu. Nah ini yang perlu saya tanyakan ke Mas Sul sebagai seorang fisikawan. Apakah statement ini benar Mas Sul? Atau apa persepsi apa yang salah yang kita sebagai orang awam ini salah untuk menerima dari statement ini? Jadi ini Mas, istilah vakum itu di fisika itu memang tidak seperti vakum di kalangan orang awam ya, istilah vakum itu. Jadi vakum itu memang sebenarnya bukan kosong sama sekali, bukan total nothing at all lah istilahnya lah. Karena gini, salah satu yang pertama
kita bisa mendekati dari salah satu tokoh kuantum namanya Heisenberg. Heisenberg itu kan terkenal tuh. Ada namanya, dia mengeluarkan namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg, partikel itu bisa muncul dari ketiadaan dalam selang waktu tertentu gitu, dalam selang waktu tertentu yang kecil gitu kan. Jadi kalau menurut fisika klasik kan energi conserve ya. Energi conserve itu kekal lah ya. Jadi awalnya 5, endingnya juga harus 5 gitu kan. Tapi menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg, karena ada ketidakpastian ini, energi boleh tidak kekal, Mas. Dalam kurun waktu tertentu, dalam rentang waktu yang sangat kecil itu. Nah, itu memang rentangnya sangat kecil ya. Jadi limitnya itu namanya angka limitnya itu dibatasi oleh angka namanya konstanta Planck. Nah, konstanta Planck itu 10 pangkat minus 34 gitu. Jadi 0,00000 panjangnya sampai 34 kali, nolnya itu baru ketemu angka. Nah, dalam rentang waktu kecil itu dibatasi itu energi boleh tidak kekal. Nah, apa wujud ketidakkekalan energi dalam rentang waktu kecil ini? Wujudnya adalah munculnya partikel dari ketiadaan itu tadi. Sebelum akhirnya menghilang kembali gitu kan. Jadi kalau kita detailkan itu di fisika ada istilahnya pair production, ada istilahnya pair annihilation gitu kan. Produksi lalu kemudian annihilate gitu, menghilang kembali gitu. Jadi jawaban singkatnya adalah betul, muncul dari ketiadaan. Jawaban fisikanya adalah bagaimana itu muncul karena difasilitasi oleh Heisenberg, salah satu founding father tokoh kuantum, melalui formula namanya prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang mana dalam rentang waktu yang kecil energi boleh tidak kekal. Nah, artinya karena tidak kekal ini boleh muncul tiba-tiba partikel. Nah, partikel yang muncul tiba-tiba ini kemudian nanti akan menghilang kembali dalam waktu yang dibatasi oleh konstanta Planck tadi. Gitu, Mas. Jadi memang ya betul. Vakum dalam fisika itu menarik sekali. Berbeda dengan vakum dalam pengertian normal ya. Oke, berarti yang penting yang untuk dicamkan oleh para orang awam seperti saya ini adalah nomor satu, konsep vakum bagi orang awam dan juga fisikawan ini berbeda. Jadi ketika fisikawan ngomong vakum, kita harus masuk ya ke dalam dunianya orang fisikawan ini. Jangan kita mengambil asumsi bahwa vakum ini benar-benar sesuatu yang kosong, tidak ada sama sekali, tiba-tiba bisa menciptakan sesuatu. Dan ini sesuatu yang berbeda sekali begitu Mas ya dengan konsep dari seorang fisikawan Mas ya. Betul. Istilah vakum. Karena ini Mas, karena ada namanya, ini yang menarik ya, ada yang namanya efek Casimir gitu kan. Efek Casimir tuh gini Mas, jadi kalau misalkan ada, dan ini udah ada eksperimennya, ada 2 pelat nih, pelat katakanlah, itu vakum, kita taruh di vakum ya, vakum dalam artian orang awam gitu, bener-bener gak ada sama sekali gitu kan, gak ada apa-apa sama sekali. Itu pelatnya ini ternyata bisa ini Mas, ada gaya, tiba-tiba itu ada gaya, pelatnya itu menarik atau menolak lah. Nah, padahal ini kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian orang berpikir, apa sih yang memunculkan gaya itu dari mana? Yaitu tadi. Jadi vakum itu sebenarnya nggak ada real vakum di dalam fisika, karena sebenarnya kita dipenuhi oleh medan-medan gitu Mas, medan-medan partikel gitu kan. Nah, makanya salah satu fondasi dari keilmuan fisika partikel itu yang namanya quantum field theory, teori medan kuantum, karena kita ini sebenarnya dipenuhi oleh medan-medan partikel itu gitu kan. Dan ketika saya taruh pelat yang seakan-akan vakum, padahal sebenarnya enggak, karena ada medan-medan tadilah, itu bisa mengakibatkan gaya tarik atau gaya tolak gitu. Jadi ya itu Mas, vakum itu menarik kalau di fisika. Oke Mas Sul, kita udah bicara banyak sekali dan lumayan mendetail ya, gara-gara hanya satu film aja, Angel and Demons, kemudian ada Higgs boson, Large Hadron Collider, dan juga CERN ini. Terima kasih Mas Sul, ini penjelasannya yang sangat detail sekali, yang sangat mudah dicerna sekali. Mas Sul, kita tutup dulu bincang-bincang kita, nanti kita bicara obrol lagi dengan topik yang lebih lain tentang dunia fisika yang sangat menarik ini di lain waktu. Thank you Mas Sul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.